Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan minggu ke-7 ini kita akan membahas mengenai konsep PHP State, Session, dan juga Cookies. Oke, pertama kita mulai dari PHP State ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari terjemahannya ya, sebuah state dia merupakan sebuah keadaan atau sebuah kondisi. Nah, di mana sebuah website ini pada umumnya dia dalam mengirimkan dari server ke klien ataupun sebaliknya, ini kan menggunakan protokol HTTP ya. Nah, pada dasarnya si protokol HTTP ini dia memiliki sifat yaitu stateless. Jadi, pada interaksi yang bersifat stateless, antara satu interaksi request dan response, dan juga mungkin dengan request dan response yang lainnya, ini dia bersifat independen. Jadi dia bersifat terpisah atau berdiri sendiri-sendiri. Dan juga dia tidak memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan setelah proses respon dan request tersebut selesai, maka server akan segera melupakan hal tersebut. Nah, sebuah server HTTP dia tidak mengingat apa yang terjadi pada interaksi sebelumnya gitu. Pada interaksi stateless, sebuah server HTTP dia tidak menyimpan state yang berhubungan dengan klien. Oke, konsep pada PHP stateless, jadi sebuah sistem dia langsung memberikan respon kepada user dengan langsung memberikan sebuah halaman baru. Nah, di mana misalnya ini ada sebuah klien ya. Jadi saat klien dia meminta halaman novel kepada server, maka si server dia akan memberikan si halaman novel tersebut kepada seorang klien. Di saat seorang klien meminta novel di halaman kedua, maka si server akan langsung memberikan halaman kedua tersebut kepada si klien. Kemudian seterusnya, saat si klien meminta novel halaman ketiga, halaman keempat, dan terakhir, misalnya, maka si server dia akan langsung memberikan halaman tersebut kepada seorang klien. Nah, saat si klien tersebut sudah berada di halaman keempat misalnya, maka saat halaman kedua atau ketiga atau pertama tersebut diberikan kepada si klien, maka proses tersebut bisa dibilang sudah dilupakan oleh si server gitu. Jadi si server akan memulai proses request dan respon yang baru kepada seorang klien. Nah, dengan adanya sebuah konsep stateless ini, maka kita bisa menjaga skalabilitas dari website kita itu tinggi ya. Dan juga arsitekturnya dia lebih sederhana, kemudian dia juga tidak perlu mekanisme sinkronisasi antara state pada sebuah server yang berjumlah banyak. Nah, tetapi kondisi stateless ini itu kadang-kadang suka merepotkan kita juga, apalagi kalau misalnya kita ingin membuka sebuah website yang dia membutuhkan keterkaitan antara proses request response satu dengan proses request response yang lainnya. Contohnya, saat kita ingin melakukan sebuah login ya ke sistem, nah itu kan kita akan menginputkan sebuah informasi ya di halaman login. Nah, kemudian pada saat kita menginputkan sebuah informasi pada halaman login tersebut, kemudian kan setelah itu kita masuk ke halaman home atau ke halaman utama dari websitenya. Nah, saat kita ingin membuka halaman yang lain, maka kita harus melakukan login lagi. Itu kalau menggunakan konsepnya dari stateless. Nah, saat kita menemukan kondisi seperti itu, maka kan kita akan merasa kerepotan. Masa setiap membuka halaman baru kita harus login terus misalnya. Nah, kita bisa menggunakan konsep dari stateful. Jadi PHP stateful dia merupakan sebuah kemampuan situs untuk mempertahankan sebuah state atau keadaan. Pada sebuah interaksi stateful, kita bisa membuat sebuah website yang dapat menyimpan keadaan seorang user walaupun komunikasi data di jaringan tetap menggunakan HTTP ya. Jadi intinya adalah stateful ini dia kebalikannya dari stateless. Kalau stateless tadi kan dia antara proses dan respons itu hanya sekali proses saja dan bisa dibilang
si server dia akan melupakan kondisi yang ada sebelumnya. Nah, kalau yang stateful ini kita butuh yang namanya sebuah kayak semacam pengingat dari si servernya, sehingga server itu bisa tahu bahwa di awal tadi itu si klien atau user itu dia sudah melakukan login, sehingga saat si user itu melakukan request ke halaman-halaman yang lain, ini dia tidak perlu meminta untuk memasukkan informasi login lagi gitu. Jadi kita menggunakan konsep sama seperti yang tadi ya. Jadi saat sistem mengetahui keadaan user sekarang dan dapat melanjutkan halaman apa yang diminta oleh user, daripada dia memberikan apa yang diminta oleh user dengan langsung memberikan halaman yang baru. Jadi si websitenya dia paham atau dia tahu kondisi atau keadaannya si user itu sekarang berada di halaman mana. Dan dia dapat melanjutkan istilahnya request yang dilakukan oleh seorang klien atau user tadi kepada sebuah server. Contohnya misalnya klien meminta halaman novel, kemudian server akan memberikan halaman novel yang diminta oleh si klien tersebut. Nah, kemudian si klien meminta halaman selanjutnya. Nah, maka si server dia akan memberikan halaman kedua ke si klien. Kemudian si klien meminta halaman selanjutnya lagi, maka server akan memberikan halaman ketiga kepada si klien. Kemudian si klien meminta halaman selanjutnya lagi, maka server akan memberikan halaman terakhir dari novel tersebut kepada seorang klien. Nah, perbedaannya di sini adalah si klien atau user itu kan dia dapat meminta untuk ditampilkan halaman selanjutnya ya. Nah, padahal kan kondisinya kalau yang stateless tadi itu kan server tidak tahu si user itu minta halaman selanjutnya itu halaman berapa gitu. Karena tidak ada informasi terkait dengan kondisi si klien itu sudah berada di halaman berapa. Nah, dengan adanya stateful ini itu si server itu dia bisa tahu si klien ini atau user ini dia sedang berada di halaman kedua kah atau ketiga kah atau keempat kah. Maka saat kita minta untuk halaman selanjutnya, maka akan ditampilkan ya halaman selanjutnya dari kondisi terakhirnya si klien tadi. Jadi konsepnya antara stateful dengan stateless itu kira-kira seperti itu. Nah, ini ada sebuah kondisi ya. Jadi kapan kita bisa menggunakan state atau istilahnya stateful tadi. Jadi ada beberapa kondisi kita membutuhkan sebuah state pada aplikasi yang kita buat. Jadi yang pertama adalah saat kita menggunakan aplikasi yang membutuhkan fitur login misalnya. Jadi saat kita membutuhkan fitur login, kita harus menggunakan stateful. Jika tidak, maka saat kita ingin berpindah-pindah halaman dari halaman satu ke halaman selanjutnya, kita butuh login lagi. Kalau misalnya kita tidak menggunakan stateful. Atau yang kedua, saat teman-teman mungkin pernah berbelanja di e-commerce ya, online. Jadi saat kita ingin melihat-lihat sebuah barang, itu kan kalau kita ada yang cocok kan kita pasti memasukkannya ke dalam keranjang kan ya. Nah, kemudian kita ingin memilih barang yang lain misalnya. Tadi sudah ada dapat satu barang. Kemudian kita ingin memilih barang yang lain. Kemudian kita masukkan ke dalam keranjang juga. Nah, berarti kan logikanya kita sudah menyimpan dua barang di keranjang kita. Tinggal langkah yang terakhir itu kita melakukan check out misalnya. Nah, kalau kita tidak menggunakan stateful, maka apa yang sudah kita masukkan ke dalam keranjang tadi itu akan hilang. Dan si user atau klien itu dia harus menginputkan belanjaannya lagi mulai dari awal. Nah, makanya jika kita tidak menggunakan stateful, hal tersebut kan pasti sangat merepotkan ya. Tadi kita sudah memilih lama, kemudian kita masukkan ke dalam keranjang, kemudian kita ingin check out dan membayar belanjaan kita, tapi ternyata barangnya nggak ada atau hilang. Nah, makanya untuk kondisi-kondisi seperti itu kita butuh yang namanya sebuah stateful. Oke, untuk menggunakan konsep stateful sebenarnya kita bisa menggunakan 3 cara. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan variabel get atau post yang dikirim dari halaman ke halaman. Jadi nih misalnya kita ingin melakukan request ke halaman 2. Nah,
proses dari halaman 1 ke halaman 2 tersebut, itu kita bisa menggunakan variabel get atau post yang dikirimkan. Kemudian dari halaman 2 ke halaman 3 misalnya. Itu juga sama, jadi kita bisa menggunakan variabel get atau post yang kita kirimkan dari satu halaman ke halaman yang lain. Atau bisa juga kita menggunakan cookies dan juga session. Oke, kita bahas yang pertama adalah cookies. Cookies dia merupakan sebuah file kecil yang diletakkan oleh server pada komputer pengguna. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah membuka sebuah website, kemudian di bawah atau di atas itu ada kayak semacam pop-up gitu ya. Intinya adalah apakah kita mengizinkan website yang kita akses ini mengirimkan cookies di perangkat kita, entah itu di smartphone ataupun di laptop misalnya. Nah, kalau misalnya kita menolak hal tersebut, maka ya bisa dibilang kita akan menggunakan konsep stateless tadi. Tapi kalau kita mengizinkan kita untuk menerima cookies yang dikirimkan oleh si server tadi kepada device kita, maka bisa dibilang kita akan menggunakan yang konsep stateful tadi. Jadi cookies sendiri dia dikirim setiap kali pengguna mengakses website yang menjadi pemilik cookies tersebut. Sehingga kalau misalnya kita juga ingin menerapkan cookies di website yang nanti akan kita buat, kita harus memperhatikan ukuran cookiesnya. Jangan terlalu besar, karena hal tersebut bisa membebani jaringan dari si pengguna tersebut. Nah, kemudian kita juga dapat mendefinisikan apakah cookies yang kita kirimkan kepada si komputer pengguna ini bersifat bersifat permanen atau bersifat sementara. Ya, jadi kita bisa menentukan berapa lama cookie tersebut valid. Jika telah melampaui waktu expirednya, maka otomatis cookie-nya akan terhapus. Oke, kemudian cookie sendiri fungsinya itu bisa kita gunakan untuk autentifikasi pengguna atau user ya. Kemudian kita juga bisa melacak user. Jadi bisa melacak perilakunya user seperti apa. Misalnya kalau kita sering mengakses suatu halaman di sebuah website, maka si cookies tersebut bisa melacak ternyata kita yang paling sering itu adalah membuka halaman tertentu di suatu website misalnya. Kemudian juga cookies bisa kita gunakan untuk mempertahankan preferensi user. Kayak semacam tadi ya, fitur login, kemudian ada shopping chart, atau hal-hal yang lainnya. Nah, sebenarnya data dari cookie sendiri dia berisi pasangan name atau value yang dikirimkan melalui header dari request HTTP dalam bentuk post ataupun get. Nah, cara kerjanya seperti ini ya. Jadi saat browser meminta suatu halaman atau saat si klien meminta sebuah halaman kepada sebuah server, maka server dapat mengirim cookies bersamaan dengan halaman website tersebut. Jadi misalnya user ingin merequest halaman profil dari suatu website. Nah, kita bisa mengirimkan respons berupa tampilan halaman profil kepada pengguna beserta cookies yang kita kirimkan. Jika server sebelumnya sudah pernah mengirimkan sebuah cookies, maka browser akan mengirimkannya bersamaan dengan request. Jadi mekanismenya seperti ini. Browser request suatu halaman ya kepada sebuah website, kemudian server akan mengirimkan halaman beserta cookiesnya kepada seorang klien atau web browser. Misalnya ini halaman apa ini? Halaman manual parameter to index.php misalnya. Nah, kemudian si klien dia request halaman yang lain. Nah, maka cookies yang tadi sudah dikirimkan ke si klien ini akan dikirimkan balik ke si server. Nah, begitu pula seterusnya. Jadi server akan memberikan respons dari another page ini kepada si klien, itu dia akan mengirimkan cookiesnya juga. Jadi setelah proses tersebut selesai, kalau cookiesnya bersifat sementara, maka dia akan terhapus sendiri. Tapi kalau dia bersifat permanen,
jika kita tidak menghapusnya ya maka dia akan ada terus sampai kapanpun.